Halo Never Give Up NGO TV, sensasi di balik lensa. Oke. Hari ini kita masih ada di Safor Kogi, di mana tempatnya asik di sini nih. Kita bisa nanti ngopi-ngopi di sini nih enak. Di lantai 2-nya lebih ke private. Oke, sebelumnya kita bareng si Neng-Neng ini kita kenalan dulu, silakan. Halo, kenalin nama aku Nadia. Kalau Instagramnya Nadia Fanya _ Oke, itu doang, nggak ada lagi. Mau kenalin apa dulu nih? Iya, jodoh itu udah nggak mungkin kan? Oh iya, jodoh nggak mungkin ya? Iya, nanti. Iya, belum tahu soalnya. Belum tahu nanti, oke. Oke, Nadia, awal mula misalkan kamu sebagai, kamu juga kan sebagai model. Iya. Model. Terus berdirinya punya agensi. Nah, agensi kamu ini apa sih? Agensi atau manajemen sih? Sebenarnya tuh awalnya komunitas sampai sekarang. Karena aku belum bisa nge-handle full penuh buat maksudnya perhatian aku belum full penuh ke agensi ini. Jadi aku masih sebutnya dia komunitas. Oh, komunitas jadi belum. Belum, tapi OTW. Doain. Oke, sip, semangat. Amin. Sukses. Ini berapa lama sebenarnya? Udah berapa lama sebenarnya berjalan ini? Berjalannya itu dari tahun 2022. Awal mulanya kenapa terbentuk ini tuh, jadi dulu aku foto mulai di dunia model tuh dari tahun 2021 karena aku ngeliat pergaulannya lumayan bebas, terus aku pun banyak tertipu ya istilahnya. Ngeri tertipu apa? Iya, apa aja boleh. Ya istilahnya tuh agak seronok gitu ke sana. Aku menghindari untuk anak-anak atau model-model yang baru masuk tuh ke ranah itu. Jadi aku hanya sebatas wadah lah. Wadah dan penyalur aja, dan karena dulu sebutannya liar gak sih? Iya ya, karena pergaulannya udah kemana-mana liar gitu. Nah, itu. Si talent-talentnya itu kamu yang nyari atau mereka datang ke kamu nih Teh? Semua talent aku tuh berawal dari temen. Karena kan Jadi, kamu bilang tadi liar, kayak liar, berarti iya. Cari yang liar-liar atau gimana? Oh enggak, karena aku pergaulannya liar. waktu itu liar. Jadi ketemunya juga dengan yang liar gitu. Iya. Gimana pergaulan aja. Kalau sekarang kesini-sini ya pergaulannya membaik ya. Jadi talent-talentnya juga membaik gitu. Gitu. Jadi yang dulu udah ditutup, yang dulu kadang udah agak menyisihkan gitu, menyisihkan diri sendiri karena vakum juga ya maunya. Jadi tersisihkan sendiri, apa ya sebutannya ya? Hukum malam. Hukum malam, ya. Jadi sebenarnya berarti Moi ini, asal nama Moi ini apa? Moi itu tuh artinya cantik atau indah, bahasa Belanda kalau nggak salah ya. Aku agak lupa. Jadi artinya tuh indah. Jadi karena awalnya kenapa sebutannya cantik? Karena kadang sekarang cowok-cowok juga banyak yang cantik ya. Cantik. Iya, cantik-cantik gitu kan. Terus kalau dalam artian luasnya indah gitu. Jadi cewek sama cowok tuh enak dipandang gitu. Oh gitu. Indah. Talent-talent kamu ini cowok cewek atau lebih ke ceweknya aja? Mostly itu banyaknya cewek ya. Cuman kalau sekarang aku buka juga buat cowok karena cowok juga ya, pasti suka berkarya juga ya. Iya. Ada yang ya para apa ini? Si cantik itu, para cantik-cantik itu juga pengen menonjol gitu. Istilahnya. Apa yang ditonjolnya? Apa yang menonjol? Cantiknya. Terus dari genre ini si talent ini untuk usianya lebih ke apa? Usianya lebih yang di bawah atau di atas? Kalau talent tuh sebenarnya dari usia 16 sampai ke 25 masih boleh, atau paling mentok 27 masih aman buat masuk. Kalau di atas itu enggak. Iya. Oke, Nadia, persyaratan masuk mah gimana nih kalau kamu memilih misalkan ya kan kata kamu kan karena pergaulan liar, ngelihat si talent ini berbakat itu kamu lihatnya dari apa? Kita ketemu dulu, ngobrol dulu. Biasanya awalnya kayak cuman interview, iya, kayak pendekatan biasa aja. Terus nggak interview yang selalu di interview gitu, enggak. Mereka kadang suka nge-DM sendiri. Terus aku arahin aja buat isi form pendataan. Udah gitu masuk ke grup, udah selesai. Ntar dia pilih jobnya yang mana sesuai bakat yang dia punya atau skill yang dia pedeinnya tuh apa sih gitu. Oke. Kontrak tertulis? Ada? Nggak ada. Kecuali kalau emang jobnya emang khusus banget buat dia dan kita bakal
berapa lama gitu, misal kontennya berapa lama atau syutingnya berapa lama, pasti pakai kondom. Oh pakai, oh iyalah, Iya. karena Menjaga apalagi ya. apalagi kita urusannya sama klien kan. Iya betul. Terus takutnya main-main si talent kitanya kan, wah Iya. reputasi kita ya. Reputasi ya, nama baik Semua. soalnya ya, nama baik bukan bawa satu nama dia sendiri, tapi nama Moinya juga kena Kena, ntar ya. kalau misalnya nggak profesional gitu. Tapi pernah nggak sih si Moi ini ada digosipin gitu sama, ya kan? Ada. Jadi dulu tuh Ada yang nggak suka gitu kan? banyak. Dulu tuh tahun 2022 terbentuk kan, karena aku dulu juga masih muda, masih di usia Muda, masih muda loh. muda dan berbakat. Amin ya Allah. Dari kayaknya aku sih ya baru lulus SMA mulai model, terus Model. masuk ke buat agensi itu tuh karena lagi depres gitu. Terus buat tahu-tahu nyeletuk, udah bikin komunitas, kayaknya udah nggak bener nih guanya sebenarnya, Oh. kagak baliknya, tapi pengen ngajak orang-orang juga buat bener juga Iya, gitu. iya, betul. Di tahun 2022 berarti umur 18. 18. Iya, 17 Oh, mau ke 18 apa 19 gitu. mantap. 18 19 Masih gitu. muda banget itu berarti. Iya, karena di umur segitu masih Lucu-lucunya. mencari jati diri, Oh. lucu-lucunya kan, Oke. masih pelin-pelan, nggak tahu tanggung jawab ya. Ah. Jadi masih mengikuti alur. Akhirnya ketipu lah, terus kadang karena terlalu seradak seruduk, terus aku tanggepinnya dengan emosional. Ah, Masih emosi aku belum stabil, jadi ada aja desas-desusnya gitu. Ini mau riweh gitulah. Rudet istilahnya, Rudet. ribet buat kerjasama dulu kayak gitu. Moi sendiri itu berapa orang sih sendiri atau ada Timnya atau timnya? orangnya di Timnya? dalamnya? Di dalamnya ada berapa orang? Kalau timnya tuh sebenarnya sekarang 3 ya. Aku, cowok aku sama satu lagi Nay. Oh, nah ini. Kadang kalau event ada Cici. Cici. Iya, Kristi ya? Kristi. Oh ya sih. Oh ya. Iya, yang bantu. Hmm. Iya. Terus untuk terbesar kamu misalkan untuk menjalani hal yang paling sulit di agensi ini apa? Kendala. Oh, kendala terbesar. Jadi tuh karena sikap orang beda-beda di dalam situ ya. Kadang aku tuh suka salah milih orang gitu. Dari Maksudnya, looknya dia bagus. Orang tuh apa maksud tim? Tim, talent, talent. bukan orang siapa, talent. Misal nih aku emang suka sama looknya dia menjual banget, terus kan, ya aku lihat emang dia punya bakat, tapi ternyata setelah jobnya udah berjalan, dia tuh nggak profesional dan nggak tanggung jawab. Jadi kadang tuh Hari-hari gitu. karena akunya mungkin terlalu manjain Oh. dan mendekat ke talentnya tuh terlalu dalam gitu ya. Jadi kadang memperlakukan akunya udah kayak manajernya sendiri gitu Oh, kan. oke. Kadang Kak, aku butuh ini, bisa nggak jemput aku, bisa nggak ini loh. Nah. Kayak kenapa gini gitu. Iya. Jadi harus ini sih lebih selektif lagi mungkin. Tapi pernah nggak kamu ngedapatin yang nyebalkan banget talent yang nggak bisa Ada. diatur? Dong pasti. Ada, pasti itu mah. Ada, waktu ada photoshoot di Jakarta itu pernah. Aku mendalami dia banget tuh, aku denger ceritanya, terus kayak dia butuh berapa juta Waduh. kan buat sertifikat itunya. Aku tuh udah kayak iba lah, empatinya terlalu tinggi. Terus ya udah kamu ikut aku aja, sok ikut aku, kata aku gitu. Oke. Ntar aku cariin, bener-bener aku cariin buat kebutuhan kamu full. Terus aku pancing dia kan dengan cara kayak aku mau ngetes aja gitu loh, nggak langsung bayar full. Jadi aku bayarnya tuh DP. Ya. DP. Jadi setelah dia photoshoot, karena aku mau ke kontrak kan aku harus tahu dulu sikapnya kayak gimana. Betul. Aku bayarnya dengan cara nyicil. Aku pengen tahu dia tuh marahnya tuh kayak gimana. Ya. Dia tuh kalau uangnya terlambat tuh kayak gimana. Aku kayak gitu. Terus ternyata tuh nggak bisa anaknya. Jadi karena aku di situ udah keluar banyak uang, otomatis kayak istilah ketipu model sendiri gitu ya. Karena terlalu empati itu salah ya, jangan. Salah itu tidak. Iya, empatinya sewajarnya aja. Iya. Terus udah rugi
berapa puluh juta di umur segitu kan. Jadi kayak saya pusing, vakum langsung. Oh, dari situ lah. Dari makanya si situ Moy- vakum. Oh. Makanya ada Moy beberapa kali tuh vakum hilang kan. Kayak 2 tahun tuh nggak ada. Saya nyari duit. Oh, untuk ngebangun lagi si Untuk Moy. ngebangun lagi, betul. Oke. Untuk kayak ada keberanian lagi buat mengambil resiko yang lain Iya, gitu. betul. Oke, Nadia, personal branding menurut kamu seberapa Penting. pentingnya di zaman sekarang? Personal branding tuh biasanya kalau di dunia sosmed digital, mereka pasti mau nunjukin hal-hal yang mereka mau tunjukin kan, kayak kesenangan mereka atau mereka mau nunjukin kisah hidup mereka, sedihnya mereka. Aha. Ya itu personal branding dari diri sendiri aja sih, kayak karakter yang dibangun tuh di dunia sosial media mau seperti apa gitu. Iya, betul. Kayak misal ada talent aku Amel, dia mau nunjukin ya diri aku tuh kayak gini, ya udah jadi diri sendiri di sosmed gitu. Ada yang emang benar-benar jaga citranya, pengen nggak mau orang tuh tahu kalau dia tuh kayak gimana gitu kan, benar-benar private. Ya dia, ya itu kan pilihan dia ya. Betul. Nah, terus kan ada mungkin beberapa talent yang misalnya first pertama kali, terus nah cara kamu untuk mengarahkannya itu gimana, kan kadang kan susah pasti ada. Oh, mengarahkan kayak model baru atau? Iya, model baru. Maksudnya kan model baru pingin terjun, terus kamu kan pasti ngasih tahu merekanya gimana. Awalnya tuh aku langsung biasanya aku gabungin sama event-event yang lain. Jadi ada yang buka kayak ngebanting. Itu kan dia butuh talent yang ya semaunya aja model yang mau. Nah, aku kasih ke sana. Cuman kadang karena aku terlalu ngambil semua yang baru-baru, jadi aku kan nggak tahu ya asal usulnya kayak gimana. Terus mereka suka tiba-tiba cancel semuanya. Nah itu yang bikin kayak, aduh sakit nih, nama gue baru bangun nih, gitu kan, kayak, udahlah. Cuman, nah terus untuk menjaga cara personality kamu dan personality dan attitude para talent itu gimana? Biasanya aku brief dulu di awal, aku bawelin dulu, bener-bener dibawelin banget di awal. Jadi udah aja mau mereka denger gak denger, kayak storytelling ini di chatnya udah cerita panjang lebar, udah ngomong panjang lebar, terserah setelahnya gimana kalian aja mau nanggepin apa enggak gitu. Kalau emang mau nanggepin ya udah berarti pribadinya dia gitu. Terus kalau dari model perikutan dari Moy ada berapa sih sekarang? Kalau sekarang ya maksudnya menurut Nadia yang sekarang di Moy itu ada berapa orang? Oh, kalau di Moy sekarang ini tuh gabung ya, Moy sama Seksi Moy itu kadang ada talent-talent yang maunya dua-duanya. Padahal Seksi Moy itu apa? Nah, kalau Seksi Moy, jadi itu Moy itu ada 2. Ada Moy talent model sama Moy model talent sama Seksi Moy model. Nah, itu khusus seksi. Itu khusus seksi, betul. Oh, jadi aku sebenarnya suka yang seksi. yang menjual tuh yang seksi ya. Iya. Nah, oke, tadi ngomongin sisahin. Benar sih, emang harus dipisah karena kalau disatuin kayak jadi yang istilahnya yang Islami ke bawah atau enggak ini bisa seksi padahal nggak bisa. Nah, iya, yang baiknya ntar ngikut gitu, takut. Si Seksi Moy itu sebatas apa sih sebenarnya? Seksi Moy itu sebenarnya branding aja, itu tuh sebatas kayak photoshoot. Kita di ranah kayak casual seksi enggak? Oh iya, ada kesonoan juga ada. Jadi private gitu ada. Private tanda kutip tomar. Ada gitu kan. Mana yang tomar? Nanti ya, nanti di belakang. Di belakang ya, nanti yang seksi Moy nanti dikasih tahu mana dia. Oke, oh jadi sebenarnya ada juga yang seksi itu di situ ya? Iya, di Seksi Moy. Untuk yang para fotografer suka tuh biasanya di Seksi Moy ya. Nanti launching nggak di sana? Ada beberapa yang naik. Oke, siap. Nanti kita kepoin ya. Iya. Oke, Nadia, tadi kayaknya kamu bilang tadi ada Seksi Moy. Itu berarti itu tadi kita nggak ngomongin. Berarti Seksi Moy itu yang seksi-seksi ya berarti. Iya, betul. Yang Seksi Moy itu yang seksi-seksi. Jadi sebenarnya Moy Talent dulu yang up di tahun 2002, Seksi Moy itu di 2023. Baru-baru ini kali ya. Oke. Berarti nah, penasaran ya aku untuk pemilihan yang Seksi Moy, karena kan setahu aku nyari talent yang seksi itu susah-susah gampang. Oh. Itu gimana kamu nyarinya? Jadi kalau dulu karena aku suka ke klub juga, ke dugem,
kadang Oh, aku juga. suka bilang ke mereka Nah, karena yang kamu bilang tuh liar. liar ya, karena aku mainnya liar. Tapi Oh. liarnya masih batasan ya, Ya guys. guys, oke. Heeh. Terus kadang aku sambil joget, Kak, mau photoshoot gak? Gitu. Itu cara kamu pendekatan. Cara pendekatan aku kayak Oh. gitu. Aku lihat kakak cantik, punya bakat, join yuk gitu. Terus Join. emang mau susah Mau. justru kan lagi mabok dia malah. Oh iya. Mau, karena udah langsung follow IG kan. Oh, udah IG, Ntar oke. dari IG aku pas pokoknya kalau sadar gitu kan, aku lihat bener-bener kayak nih orang tuh kayak gimana, terus emang menjual apa enggak gitu. Oke. Ternyata mau, jadi ya udah. Oke, terus pengalaman unik selama kamu di bikin agensi ini, pengalaman unik apa nih yang menurut kamu nih bakal ternyata ayo diceritain pasti aya wae ya teh. Ceritain Pasti apa ya? pasti ada lah ya kan. Ada sih. Kayak kamu kan ngomongin tadi soal abis-abisan ketipu, nah itu kan juga Oh. diceritain kan. Nah. Cuman maksudnya yang unik ini mah Yang- adalah Yang uniknya tuh, ya mereka tuh ibarat kayak udah bukan sombong ya. Mungkin dia tahu value-nya kayak gimana ya. Terus ya istilahnya aku udah ketipu lah. Maksudnya aku udah kemakan sama omongannya dia. Terus nggak niat untuk balas dendam, tapi setelah update live-nya tuh kadang tahu-tahu pribadi apa sih punya anak, Oh. tahu-tahu janda janda gitu. terdapat. Iya, janda kebanyakan kayak gitu Iya. ya. Terus kalau misalkan ini di Bandung itu kan banyak agensi, tak untuk kamu apa sih saingan itu kamu punya ya beda nggak dari si Moy kan, karena takutnya apa beda dengan agensi yang sana yang situ. Iya. Apa Jadi Moy tuh, punya apa? karena di Bandung tuh ada agensi syuting sama agensi bukan syuting, khusus film layar lebar, khusus entertain benar-benar, sama ada photoshoot. Karena di sini tuh menurut aku gitu ya, yang model tuh agak jarang dan agak sulit gitu untuk mereka bangun untuk bersaingnya. Jadi aku pakai namanya Moy Model Talent, tapi sebenarnya itu tuh mereka bisa ke syuting juga, cuman dilihat dari awalnya model dulu gitu. Semuanya berawal dari model. Ntar kalau dia suka syuting atau bakatnya udah mumpuni nih, ya udah aku bakal pakai terus dia buat syuting gitu. Oh, oke. Nah, oke, sekarang kita ngomongin soal brand. Misalkan kamu brand yang apa untuk misalkan brand B, gimana caranya kamu membangun supaya si brand itu tuh tetap ke kamu ya, maksudnya menjaga. Oh, menjaga silaturahmi. Nah, ya maksudnya menjaga itulah. Aku ajak dia terus buat ngobrol sih, kayak misal di Instagram, kayak awal-awal DM, terus aku pindah ke WA kan, pasti pindah ke WA tuh. Terus udah gitu, aku usahakan sebelum pakai talent aku tuh ketemu aku dulu, atau enggak aku dulu yang jobnya gitu awalnya. Jadi biar aku tahu mereka tuh kerjanya kayak gimana. Jadi waktu pas model lain turun atau talent lain turun tuh aku udah tahu kayak mereka tuh sikapnya kayak gimana, terus harus nanggepinnya tuh kayak gimana gitu. Menurut kamu lebih susah mengelola model atau influencer? Dua-duanya susah-susah gampang ya. Cuman kalau model tuh kadang masih bingung gitu loh dia mau kemana. Kadang emang bener aku pengen jadi model, tapi ntar ujung-ujungnya konten kreator juga bisa, ini juga bisa gitu kan. Masih mencari jati diri nggak sih masuknya Go. Kalau influencernya? Kalau influencer lebih gampang untuk aku jual nggak tuh? Aku jual mami gue ya. Nggak. Udah jual aja ini. Aku kasih buat promosiin ya guys. Jadi ntar jatuh mami gue. Enggak gitu. Terus selain cantik model, ada nggak skill yang istilahnya yang menurut kamu misalkan milih B? Ya maksudnya nggak sekedar cantiknya, skill apa? Sebenarnya kita nggak ngelihat tampangnya doang, cuman aku lihat tuh bakatnya dia. Kayak misal aku pertama bakat dia
bakatku butuh juga bisa datang mendekati saya gitu kan. Ayah meren. Ayah meren cepet mah. Waduh. Nah, kalau itu orang tanya heula itu naon ya, gitu. Paling aku lihat dulu bakatnya apa. Terus kayak ini sebenarnya anaknya bisa nih diarahin buat ke job ke situ atau job ke misal private atau apa kan, atau ini kuat kebutuh pisan meneh hayang jol-ojol 1 juta 2 juta aneh Itu kan aneh, namun ya. gitu kan. Enggak sesuai arahkan ke mana amun geus pribadina geus gitu. Aku nggak nyuruh model untuk kayak kamu harus seksi, kamu harus ini, enggak, tapi aku selalu memberikan pilihan mau yang putih apa yang hitam gitu. Kan logo Moy itu ada yang putih ada yang hitam. Yang hitam tuh kan seksi Moy, jadi Yin yang. pilihan yin yang, iya betul. Terus bagaimana menyikap misalkan kamu talent yang viral, terus tapi menyingkapinya itu gimana? Misalkan ya viral si FYP gitu ya. Kalau itu aku tanya aja kayak misal dia sukanya apa. Jadi aku tanyanya tuh dari kesukaan dia dan aku ngasih jobnya kesukaan dia. Terus aku kalau melihat Jadi sesuai jadi konsisten lah, harus iya, konsisten. terus melihat dia loyalitas gak sama akunya itu dari pertanyaan dia saat awal ada fee-nya nggak? Nah dari situ aku lihat dia loyalitas apa enggak atau cuman emang fokus nyari duit gitu. Nah, aku lihatnya dari situ. Tapi biasanya kalau yang awal-awal, hayu, nah itu aku bakal asik nih, bakal di-maintain, terus bakal aku komunikasiin terus, perhatian khusus lah istilahnya gitu. Oke, terus visi jangka panjang buat Moy apa? Visi jangka panjang, kayak tujuan akhirnya atau cita-cita Moy? Iya, cita-cita lah berarti. Ya maksudnya kan nggak mungkin kan si Moy gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja mungkin kan ada kreatifnya mungkin karena persaingan itu kan. Awal untuk yang sekarang strategi ya. Untuk yang sekarang aku masih fokus komunitas, cuman ntar kalau aku udah lulus kuliah paling aku fokusin agensi. Udah dari agensi aku pikir aku sudah mumpuni, aku jadiin PT. Oh, oke. Iya. Oke, ini the last pertanyaan. Ada pesan-pesan nggak buat, maksudnya untuk apalagi model atau influencer yang mau untuk join? Pesan khususnya, kalau kalian cari bakat, masuk Moy. Coblos nomor. Langsung pemilihan tuh. Iya. Iya. Jadi gimana Jadi apa tadi judulnya? Pesan untuk buat talent yang mau masuk ke Moy. Kalau kalian yang mau serius, yang berkarir. Kalau mau serius, mau fokus berkarir di dunia entertain, mau memperdalam bakat yang kalian punya, boleh banget buat masuk Moy. Kalian tinggal pilih aja Moy talent model atau seksi Moy. Hitam gitu. atau putih. Iya, di bio-nya ada tertulis itu jobnya ada dibedain kok. Instagram Moy. Oh, Instagram Moy. BTW, saya agak lupa. Kumaha ya. Ini yang berarti dua. Kebolak-balik. Ada dua. Oke. Kalau Instagram Moy yang putih itu Moy_talent model. Kalau yang seksi itu seksi SEXY. Titik. Iya. Titik Moy model. O-nya 2. Oke, nanti kita dicantumin di YouTube. Terus sukses. Oh ya, hari ini juga kita bakal launching juga ya, Mau. Iya, comeback. Hari berarti ini ada comeback event. Comeback event tuh Moy atau si Savor Kogi ya sekalian? Sekalian. Jadi sebenarnya tuh ini grand opening Savor Kogi, dan kalau grand opening Savor Koginya udah lama. Oh ini. Cuman ini kayak puncaknya mungkin ya. Bisa dibilang kayak gitu. Kita kerjasama dalam hal marketing lah ya. Oke, jadi gitu. Terima kasih Nadia dan sukses buat Moy. Iya, terima kasih. Moy hitam dan putih. Gitu. Ditunggu yang hitamnya ke saya. Boleh banget. Oke, sukses. Dan nanti kita ketemu lagi di next event. Mungkin kita ketemu lagi bareng Moy. Kolaborasi. Oke, nanti tungguin aja. Nanti ada di Instagramnya Moy. Oke, terima kasih. Terima kasih. Never Give Up NGO TV, sensasi di balik lensa. Jangan layar. Oke, sensasi. Oke, Never Give Up NGO TV, sensasi di balik lensa. Hui.